Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aurelia Almanda Prinarenti, biasa dipanggil Alma. Saya siswa dari Purwadika Digital Marketing dari kelas CCDMAH 025. Hari ini saya akan kembali menjelaskan step by step kepada teman-teman untuk performance marketing. Ini akan saya share dulu untuk soalnya hari ini. Nah, jadi untuk tugas hari ini, saya harus menjelaskan mengenai brand fashion lokal yang ingin meningkatkan penjualan Ramadan Collection. Hari ini saya akan menjelaskan untuk brand Butter Scarves, yang mana itu merupakan brand lokal di Indonesia, brand fashion, yang juga saat ini tengah menjalankan eh, campaign Ramadan seperti itu. Coba sambil saya tunjukkan. Seperti ini. Jadi untuk Butter Scarves itu merek Pasmina ya teman-teman. Tapi juga ada produk-produk lainnya. Namun yang paling dikenal memang merek brand Pasmina ini untuk butterscotch-nya. Lalu saya harus melakukan strategi budgeting jika memiliki budget 30 juta untuk 30 hari. Dan itu akan dibagi ke Meta Ads, TikTok Ads, dan juga Google Ads. Yang kedua, eh, bagaimana saya menjalankan campaign di Meta Ads dengan memperhatikan campaign objektif, target audience, struktur campaign, dan juga kreatif yang digunakan. Untuk trackingnya, gimana cara mengimplementasikan metapixel, conversion event, dan juga retargeting audience. Oke, baik. Kita akan cari dulu ya teman-teman untuk brand Buttercup sendiri, karena dia ini merupakan brand yang sudah terkenal, maka kita akan memfokuskan ke bagian penjualan. Baik, jika kita fokus ke bagian penjualan, maka kita juga harus menyadari bahwa orang-orang akan sudah lebih mengenal brand tersebut, sehingga kita bisa fokus saja ke penjualan atau konversi seperti itu. Untuk budget allocation-nya bisa 0% untuk awareness, karena dengan asumsi orang-orang sudah mengenal brand ini sebetulnya. Lalu untuk consideration itu 40%, dan juga untuk conversion kita ada di 60%. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dengan pembagian ini kita bisa lebih fokus untuk meningkatkan penjualan. Karena dengan asumsi orang-orang sudah mengenal brand kita, jadi daripada kita memberikan budget bagi orang-orang untuk mengenal brand kita di saat orang-orang tersebut sedang mengenal brand kita, maka lebih baik kita memaksimalkan budget kita untuk mengusahakan konversi seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk pembagiannya sendiri, kita bisa menggunakan Meta Ads, TikTok Ads, dan juga eh, Google Ads seperti itu. Untuk awareness-nya, kita bisa bagi di 0% dengan budget 0 rupiah. Untuk consideration, persentasenya 40% dengan budget 12 juta. Dan juga conversionnya 60% atau 18 juta. Untuk consideration sendiri, kita akan fokusnya di 40%, dan untuk platformnya itu di TikTok Ads. Lalu untuk daily budgetnya itu 12 juta dibagi 30 hari, berarti sekitar 400.000 per hari.
Jadi saya izin share screen dahulu teman-teman untuk perhitungannya. Nah, ini kita ada di media plan untuk budgetnya 30 juta rupiah ada di sini. Lalu untuk periodnya ini 1 bulan, 12 Maret hingga 14 April tahun 2026. Lalu untuk platformnya ini ada TikTok Ads, Meta Ads, dan juga Google Ads. Untuk objektifnya, karena kita fokus ke penjualan, jadi kita gunakan website conversion untuk TikTok Ads, lalu sales untuk Meta Ads, dan juga sales untuk Google Ads. Untuk campaign durasinya sama, ini 1 bulan atau 30 hari. Buying type-nya ini auction, estimate KPI-nya ini sama, yaitu result estimate by setting the ads campaign in each dashboard. Lalu untuk matriksnya ini sama juga, based on ads objective. Nah, untuk funnelnya sendiri, untuk TikTok Ads yang 40%, ini kita menggunakan funnel consideration, yang mana total media budgetnya 12 juta rupiah, untuk daily budget sekitar 400.000 rupiah. Lalu untuk Meta Ads dan Google Ads, ini termasuk ke persentase yang 60% itu tadi, dengan masuknya ke funnel conversion. Untuk Meta Ads sendiri, daily budgetnya 400.000 dan total media budgetnya 12 juta. Dan untuk Google Ads-nya sendiri, untuk daily budgetnya 200.000 dan total media budgetnya 6 juta rupiah. Sehingga bisa menghasilkan total media spend 30 juta rupiah. Nah, selanjutnya kenapa untuk consideration menggunakan TikTok Ads? Karena jika TikTok Ads ini bisa meningkatkan ketertarikan terhadap Ramadan Collection dan juga menjangkau potensial buyers. Dan untuk konten yang digunakan itu misalnya Ramadan outfit inspiration, styling hijab, dan juga fashion transition video. Nah, lalu untuk eh, bagian conversion itu kita menggunakan Meta Ads dan Google Ads untuk mendorong pembelian dengan optimasi purchase event seperti itu. Untuk Meta Ads sendiri kita miliki tujuan untuk conversion campaign, retargeting audience, serta optimasi purchase event. Untuk jenis iklannya, kita bisa pakai carousel produk, video ads, dan juga retargeting ads. Sedangkan untuk Google Ads sendiri, tujuannya untuk menangkap high intent buyer, dan kita bisa menggunakan contoh keyword itu baju lebaran wanita, scarf lebaran, dan juga gamis lebaran. Jadi seperti itu. Kenapa dibagi 0%, 40%, dan 60%? Karena Butterscup sendiri ini brandnya sudah terkenal dan sudah dikenal banyak orang. Dan untuk campaign ini kita eh, singkat, maka dengan waktu yang singkat itu kita akan memaksimalkan budget kita untuk fokus ke penjualan atau conversion. Seperti itu. Lalu dibagilah 40% consideration dan 60% di bagian conversion. Itu untuk pertanyaan pertama mengenai strategi. Lalu untuk campaign execution, ini menjelaskan bagaimana cara saya menjalankan campaign di Meta Ads, yaitu campaign objektif, target audience, structure campaign, dan juga kreatif yang digunakan. Baik, saya akan persiapan untuk share screen dahulu ya teman-teman.
Baik, selanjutnya kita akan menjalankan campaign di Meta Ads. Kita bisa masuk dulu ke bagian Meta Business Suite. Nah, ini kita sudah masuk ke Meta Business Suite. Nah, jadi untuk Meta Business Suite sendiri ini adalah rumah bagi platform Meta bagi kita untuk menjalankan iklan baik di Facebook, Instagram maupun WhatsApp. Dan kali ini kita akan fokus ke Meta Ads. Nah, kita akan menjelaskan untuk campaign objektifnya sendiri. Untuk campaign objektif, kita akan fokus ke conversion karena tujuan kita adalah untuk melakukan eh, peningkatan penjualan seperti itu. Nah, ini untuk tampilannya. Kita sebelumnya bisa cek dulu untuk target audiens dari Better Scarf ini sendiri. Kita bisa cek di ChatGPT. Nah, ini kita bisa bertanya langsung ke ChatGPT. Seperti ini misalnya. Nah, seperti ini. Lalu akan muncul semuanya. Demografinya untuk gendernya ini dominan perempuan dan khususnya wanita yang menggunakan hijab atau modern fashion. Untuk segmentasi usia yang utama, primernya usia 23 hingga 35 tahun, karakternya working woman yang professionals. Lalu secondary usia 18 hingga 24 tahun, dia mahasiswa atau first jobber. Dan juga yang ketiga itu ada usia 35 hingga 45 tahun, itu established career atau ibu muda. Untuk target geografis utamanya ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, dan Yogyakarta. Dan merek Buttersoft sendiri ini display sudah sampai di luar negeri, yaitu Malaysia, Singapura, dan juga Brunei. Untuk income-nya, range-nya kira-kira 6 juta hingga 25 juta per bulan. Dan edukasi biasanya mahasiswa S1, S2, atau urban professional. Dan fashion and lifestyle itu biasanya modest fashion, hijab fashion, luxury modest wear, fashion trends, dan juga designer brand seperti itu. Nah, ini untuk detail perilaku-perilakunya yang bisa menjadi acuan kita untuk beriklan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan iklan di Meta Ads. Nah, ini campaign objektifnya tadi sudah terjawab, itu conversion. Target audiensnya berarti dominan wanita. Untuk lokasinya ada di Jakarta, Bandung, Medan.
Dan untuk usianya sendiri 23 hingga 35 tahun itu mahasiswa, pekerja, dan ibu muda. Untuk structure campaign-nya sendiri, kita ada di campaign, lalu adset 1, 2, dan 3. Dan untuk kreatifnya, kita bisa minta bantuan dari ChatGPT lagi. Begitu, teman-teman. Nah, seperti ini misalnya untuk ads account-nya, kita masuk ke ads manager. Nanti kita akan set ini teman-teman. Nih. Jadi untuk sebelumnya kita bisa juga lihat dulu ke ChatGPT itu untuk mengedit konten yang akan kita gunakan. Nah, seperti di sini ini, jadi kita bisa minta ChatGPT untuk membantu kita mengeditkan visual. Jadi bisa kita ketik promptnya seperti ini. Saya seorang desainer grafis untuk grade button sculpt yang sedang menjalankan campaign lebaran untuk selebriti. Untuk selesaikan visual profesional terus dengan fungsi. Nah, seperti ini misalnya. Kita bisa menunggu untuk pembuatan iklan dari ChatGPT itu sendiri. Begitu juga dengan video ads, kita juga bisa minta ChatGPT untuk membuat prompt, yang pada akhirnya prompt tersebut akan kita copy dan bisa kita input ke AI yang khusus ada di bidang video. Salah satunya bisa pakai Pipit AI atau Vio. Itu mereka akan mengenerate dari prompt yang sudah kita eh, mintakan di ChatGPT tersebut. Tunggu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jangan lupa kita save. Ini bisa eh, menjadi bahan kita untuk setting iklan di Meta setelah ini. Nah, dengan visual ini, kita bisa set iklan di Meta Ads. Saya cari dulu teman-teman untuk
halamannya. Teman-teman yang ini ada kendala jaringan, mohon ditunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Mohon maaf tadi ada delay. Ini kita bisa masuk ke Facebook atau Meta Ads Manager-nya. Lalu kita, nih untuk soalnya tadi, kita diminta untuk kreatif ini sudah, campaign objektif sudah, jadi kita fokus ke conversion. Jadi kita fokus habis ini ke target audience tadi juga sudah, dan juga kita masuk ke struktur campaign. Nah, ini caranya kita bikin dulu untuk campaign. Ini ada adset juga, ini ada ads juga. Jadi kita buat dulu untuk campaign siang. Kita fokusnya ke sales. Nah, ini bagus untuk conversion, katalog sales, dan juga messenger seperti itu. Ini kita buying type-nya auction. Nah, ini auction. Ini campaign objektifnya sales. Nah, ini kita bisa add set campaign budgetnya. Daily budgetnya tadi untuk Meta, nah daily-nya 400.000. Nah, seperti ini. Lalu kita next. Nah, untuk add set name-nya, ini kita bisa campaign lebaran. Untuk tadi, mohon maaf, new sales campaign kita bisa bikin aja seperti ini namanya, campaign button scarves. Nah, untuk adsetnya campaign lebaran button scarves. Untuk website conversion locationnya kita di website. Performance goals-nya maximize number of conversion. Nah, start date-nya hari ini. End date-nya kita di tanggal 14 April. Untuk ini minimum age karena tadi kita ada usia 18 tahun ya. Ada usia 18 tahun, jadi kita minimal 18 tahun, paling tinggi di 45 tahun. Untuk bahasa, kita bisa fokus ke penggunaan bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia.
age-nya bisa kita set sampai tadi umur 45 tahun. Gendernya bisa semuanya. Untuk demografiknya tadi sudah tertulis ada Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Yogyakarta. Mungkin kita coba dulu di dua kota ini. Nah, ini untuk education-nya bisa undergrad seperti ini. Tapi mungkin untuk edukasi kita kesampingkan dulu saja. Jadi kita fokusnya ke kota. Nah, seperti ini. New sales ad. Page-nya ini sementara kita pakai pribadi. Untuk ini bisa create ad, manual upload. Lalu kita bisa pakai single image karena tadi kita juga sudah buat. Seperti ini. Destination-nya website. Kita bisa masuk ke websitenya Button Scarves. Seperti ini. Nah, setup kreatifnya kita bisa masuk ke image ad, masuk ke media. Nah, ini kita bisa upload untuk foto yang tadi sudah kita edit. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Ini sudah bisa. Lalu kita next. Nah, ini bisa terlihat untuk original, vertikal, dan juga horizontal. Ini sudah sesuai. Kita fullkan aja, kita original. Agar tidak terpotong. Nah, ini untuk teksnya. Bisa kita gunakan eh, varian lebaran bottom scarves. Lebaran bersama bottom scarves. Deskripsinya. Siap bersilat curah ini saat badan bersama dengan bottom scarf. Jangan lupa untuk CTA, call to action, kita karena berminat di penjualan, kita bisa klik shop now atau order now. Next. Enhance CTA, jadi bisa terlihat. Dan seperti ini.
Ini terlihat untuk Facebook feed-nya, lebaran bersama Battle Scars, seperti itu. Kalau sudah, bisa kita publish. Nah, untuk mengimplementasikan metapixel, conversion event, dan juga retargeting audience, kita bisa eh, mencari caranya dahulu. Jika kita bingung atau lupa untuk mencari caranya, kita bisa ikut mencari lagi di ChatGPT ya teman-teman. Misalnya seperti ini. Yang akan dibantu dijelaskan juga lewat ChatGPT. Jadi bagi teman-teman yang masih terasa bingung bagaimana cara step by stepnya dan kesulitan jika belum memiliki banyak waktu untuk melihat tutorial di YouTube atau mungkin belum ada yang sesuai. Saat ini kita juga tengah hidup di era digital dan kita hidup di perkembangan AI. Kita bisa memanfaatkan AI untuk mencari tahu bagaimana step by stepnya, teman-teman. Untuk implementasi metapixel, jadi metapixel ini bisa menghubungkan antara website kita, penjualan kita, dengan hmm, eh, produk yang akan kita jual seperti itu. Caranya kita bisa masuk ke tadi Data Ads Manager, lalu masuk ke Events Manager, connect data sources, lalu web, pilih metapixel dan juga create pixel seperti itu. Nah, ini bisa install pixel ke websitenya seperti ini, teman-teman. Untuk membuat retargeting audience, ini kita bisa masuk ke Meta Ads Manager, lalu audience, lalu create audience atau custom audience. Coba kita masuk kembali ke Meta Ads Manager. Ini kita masuk ke audience. Ini tadi bisa klik create audience dan custom audience seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk sourcesnya bisa website dan juga meta sourcesnya bisa Facebook page. Nah, seperti itu. Nah, ini kita bisa retargeting kembali. Jadi untuk audiens yang atau customer yang sebelumnya sudah pernah beli, bisa kita ajak kembali untuk membeli produk-produk kita dengan cara melakukan retargeting audience. Itu berikut untuk retargeting audience. Lalu selanjutnya untuk melakukan implementasi metapixel, kita masuk ke Events Manager. Ini masih akun pribadi saya, teman-teman. Nah, ini kita bisa connect data dengan web.
Bisa juga ke dataset untuk melakukan pixel ya teman-teman. Kita bisa setup metapixel, bisa add metapixel code, atau bisa juga setup with a partner. Nah, ini kita bisa pakai kode atau website URL. Nah, seperti ini. Jadi akan dijelaskan juga untuk WordPress, bisa dikonek ke Facebook, lalu bisa verify connection ini, lalu setup event dan juga konfirmasi nanti hingga prosesnya selesai. Misalnya seperti itu teman-teman. Nah, itu untuk penjelasan mengenai pixel. Nah, seperti juga conversion eventnya juga. Ini juga ada penjelasan. Nah, ini untuk WordPress. Seperti tadi, langkah-langkah yang sudah dilakukan. Jika klik WordPress, maka ada pilihan untuk plugins dan juga menghubungkan untuk WordPress ke Facebook itu sendiri dan bisa get started dan bisa menjalankan untuk pixel tersebut. Jadi begitu teman-teman untuk step by step dari eh, menjalankan Meta Ads yang ada di Button Scarves. Semoga bisa membantu setiap proses teman-teman dalam meningkatkan usaha dan penjualan. Dan jika video ini bermanfaat, maka bisa support eh, teman-teman, bisa support saya supaya bisa sama-sama berkembang dan bisa sama-sama maju di dalam bidang digital marketing ini. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.